Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alta Traveling. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan beribu terima kasih ya buat kalian yang udah bantu subscribe channel ini dan buat kalian yang udah tonton video ini. Oke, mungkin langsung saja ya tanpa berpanjang lebar. Di video kali ini saya sedang berada di area Monumen Nasional atau Monas ya. Dan di video kali ini saya ingin membagikan rute menuju Monas dari daerah Cikarang menggunakan KRL. Buat kalian yang merasa video ini penting, nanti pada saat kalian menonton video yang saya buat ini, saya harap kalian jangan skip videonya agar nanti pada saat kalian mencobanya kalian tidak salah. Untuk masuk ke area sekitaran Monas itu tidak dipungut biaya alias gratis, tetapi untuk masuk ke area Monas itu dipungut biaya dan kalian harus menggunakan kartu J-Card. Dan ini rincian harga tiket Monas ya. Di sini sangat lengkap keterangannya. Jadi harga kartu J-Card itu harganya 45.000 dan nanti saldonya itu 20.000. Dan satu kartu J-Card itu bisa digunakan untuk banyak orang. Oke, sekarang kita langsung saja ya review menuju Monas dari daerah Cikarang menggunakan transportasi umum yaitu KRL. Dari daerah Cikarang ini saya menggunakan KRL ya, dan saya naik KRL di stasiun KRL Cikarang. Dan dari stasiun Cikarang ini ada dua rute pilihan KRL. Yang pertama itu Cikarang via Manggarai dan yang kedua itu Cikarang via Pasar Senen. Untuk mencapai ke Monas kalian itu naik ya Cikarang via Manggarai. Jadi jangan yang Cikarang via Pasar Senen. Nanti kalian bisa bertanya kepada petugas yang standby ya KRL mana yang ke arah Manggarai. Jadi banyak sekali petugas, jadi kalian tidak usah bingung dan tidak usah khawatir. Oke, singkat cerita setelah naik KRL via Manggarai nanti kalian itu turun atau transit di stasiun Manggarai, dan sebelumnya itu nanti kalian akan melewati sekitar kurang lebih 14 stasiun ya, seperti Cikarang, Telaga Murni, Cibitung, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi, Kranji, Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Jatinegara, Matraman, dan Manggarai. Adapun waktu tempuh dari Cikarang ke Manggarai itu kurang lebih 1 jam. Dan untuk informasi tambahan ya, anak berusia 2 tahun ke atas atau tinggi badan 90 cm ke atas itu sudah diwajibkan berbayar alias menggunakan satu kartu, dan satu kartu hanya bisa digunakan untuk satu orang. Untuk transaksi pembayarannya kalian bisa menggunakan kartu KMT dan kartu e-money, dan untuk membayar melalui aplikasi kalian bisa menggunakan aplikasi Gojek. Kalian pun bisa menggunakan handphone dengan cara memakai QRIS, tetapi untuk handphone Android yang sudah support NFC. Oke, singkat cerita setelah 1 jam perjalanan dari Cikarang ke Manggarai, di sini keretanya sudah sampai di stasiun Manggarai, dan di sini kalian langsung turun atau transit. Jadi kalian itu nanti 2 kali naik KRL. Nah, dari stasiun Manggarai ini kalian langsung saja naik ke area lantai 2. Dan setelah kalian naik ke area lantai 2, di sini itu tidak ada jalur kereta tetapi tempat untuk berpindah rel. Dari lantai 2 ini kalian selanjutnya naik ke area lantai 3, di mana di area lantai 3 itu kita nanti akan naik kereta yang ke arah Jakarta Kota. Dan KRL yang mengarah ke area Jakarta Kota itu berada di jalur 9 dan 10. Jadi kalian jangan sampai salah naik, karena di atas itu atau di area lantai 3 itu ada jalur 9 10 yang ke arah Jakarta Kota, dan ada juga jalur 11 12 yang ke arah Bogor. Oke, sekarang kita langsung naik saja ya ke area lantai 3, tepatnya ke jalur 9 dan 10. Untuk mencapai ke area lantai 3 kalian bisa menggunakan tangga biasa, eskalator, dan lift. Jadi banyak pilihan. Oke, di sini saya sudah berada di area lantai 3 ya, tepatnya berada di area jalur atau peron 9 10, di mana jalur ini dua-duanya ke arah Jakarta Kota. Oke, singkat cerita di sini saya langsung naik KRL ke arah Jakarta Kota, dan KRL ini rutenya Jakarta Kota Bogor atau sebaliknya. Nah, dari Manggarai ini nanti selanjutnya kalian itu turun di stasiun Juanda. Adapun waktu tempuh dari Manggarai ke Juanda itu kurang lebih hanya 10 menit ya, karena memang tidak terlalu jauh, dan nanti kalian akan melewati 5 stasiun. Yang pertama kan tadi Manggarai, lalu Cikini, Gondangdia, Gambir, dan Juanda. Untuk di stasiun Gambir KRL itu tidak berhenti. Adapun tarif KRL dari Cikarang ke Juanda itu hanya sebesar Rp5.000. Oke, singkat cerita setelah kurang lebih menempuh waktu 10 menit dari Manggarai, di sini KRL-nya sudah sampai di stasiun Juanda, dan dari sini kalian langsung saja turun. Dan dari stasiun Juanda ini kalian melanjutkannya lagi berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 kilo. Oke, setelah kalian turun di stasiun Juanda ini, kalian langsung saja turun ke area lantai 1 ya, karena memang stasiun Juanda ini memiliki 2 lantai, dan jalur dari Manggarai ke Juanda sampai ke area Jakarta Kota itu melewati area jalur layang ya. Oke, setelah berada di area lantai 1, di sini kalian langsung saja menuju ke area pintu keluar ya. Pintu keluarnya itu sangat banyak, dan setelah nanti kalian melewati area pintu keluar, di sini ada beberapa pintu keluar lagi. Nah, di sini kan ada pintu keluar yang melewati area tangga biasa, lalu di pinggirnya kan ada eskalator. Nah, kalian
kalian saya sarankan kalian jangan naik yang tangga biasa dan eskalator. Nah, di sini kalian saya sarankan melewati area yang tersambung dengan area JPO. Jadi di area stasiun Juanda ini langsung terhubung dengan area JPO. Dimana kalau kalian melewati area JPO ini nanti kalian itu tidak usah melewati area jalan raya. Jadi kalau lewat bawah nanti kalian otomatis harus menyeberangi area jalan raya dan nanti ada 2 jalan raya yang kalian seberangi. Oke, selanjutnya di sini ada area pertigaan yang ke sebelah kiri. Di sini kalian jangan turun ya melalui area sebelah kiri ini. Di sebelah kanan itu ada sebuah lift ya. Tidak jauh dari area ini. Di area bawah ini merupakan area jalan raya. Nah, ini jalan rayanya jadi kalian tidak usah menyeberang ya kalau melewati area JPO, dan di sini ada pintu masuk menuju ke halte Transjakarta Juanda. Jadi haltenya itu berada di area bawah dan di sini kalian lurus saja sampai nanti kalian berada di area ujung JPO. Nah, di sini kalian bisa turun menggunakan lift, bisa juga menggunakan tangga biasa. Jadi sangat canggih ya. Di sekitaran JPO-nya pun ada lift. Oke, setelah berada di area bawah, di sini kalian berjalan kaki ke arah kiri. Jangan ke arah kanan. Kalau ke arah kanan nanti kalian akan ke Masjid Istiqlal. Nah, dari sini kalian ke arah kiri dan dari sini ada jembatan ya. Dari jembatan ini kalian berjalan kaki lagi ke arah kiri dan di sini kalian tinggal lurus saja. Di sini kurang lebih sekitar 750 meter ya menuju area Monas. Dan di sini di sampingnya ada sebuah sungai dan di sini jalurnya pun sangat rapi dan sangat bersih. Dan dari sini sudah terlihat ya area Monas. Jadi kalian dari sini tinggal lurus saja mengikuti ke arah Monas. Dan di sini pun ada beberapa pedagang juga. Selanjutnya di sini ada percabangan jalan ya. Di sini kalian langsung saja menyeberang ya. Menyeberang 2 kali jalan raya besar ini. Nah, yang tadi pertama dan yang kedua di sini kalian menyeberang lagi dan secara tidak langsung di sini itu kalian sebenarnya sudah masuk di kawasan Monas. Dan dari sini kalian langsung saja masuk melalui pintu gerbangnya ya, dan kalian tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk masuk ke area bangunan Monas baru kalian dikenakan biaya. Kalian pun diperbolehkan ya membawa makanan dan minuman dari luar dan jam operasional Monas itu dibuka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore atau maghrib. Oke, mungkin sekian ya review singkat rute menuju Monas dari daerah Cikarang menggunakan KRL. Adapun waktu yang kita habiskan dari Cikarang ke Monas itu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit dan tarif yang kita keluarkan hanya sebesar Rp5.000. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila videonya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.